Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dakwah semuanya. Perkenalkan, nama saya Farah Jahwa Esyanti. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Syariah 4A. Di sini saya akan membahas sesuatu hal mengenai apa ya? Apakah dari kalian ada yang tahu? Ya, saya akan membahas suatu hal yang berjudul Dear Diriku di Masa Lalu. Mengapa saya ingin membahas hal tersebut? Karena menurut saya, kita ini adalah manusia yang selama hidupnya tidak akan pernah lepas dari yang namanya salah, tidak akan pernah lepas dari yang namanya khilaf, tidak pernah lepas dari yang namanya dosa selama hayat masih dikandung badan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama membahas mengenai hal ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la'afuwun ghafur. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Quran surat Al-Hajj ayat 60. Sahabat dakwah semuanya, bisa kita lihat bahwa Allah memiliki sifat yang sangat mulia, yaitu Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa manusia, Allah akan selalu mendengar taubat yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Sahabat dakwah semuanya, ingatkah kalian dengan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana sebelum beliau memasuki agama Islam, beliau adalah salah satu orang yang terdepan memusuhi Islam itu sendiri. Tetapi ketika beliau telah memasuki Islam, beliau menjadi orang yang terdepan pula untuk melindungi agama Allah. Bahkan ketika Rasulullah wafat, beliau adalah orang yang menentang keras berita tersebut. Saking terpukulnya, saking sedihnya beliau dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu. Teman-teman, jika sekeras Umar bin Khattab saja bisa mampu bertaubat menuju arah yang lebih baik, kenapa kita tidak bisa? Mengapa kita tidak mampu? Mengapa kita tidak berusaha untuk itu? Mengapa kita merasa bahwa kita ini hamba Allah yang hina? Teman-teman, sehina apapun kita, kasih sayang dan rahmat Allah itu jauh lebih besar daripada segalanya. Tak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada kita untuk saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Karena memang salah, lupa, dosa, dan lalai itu adalah fitrah, sifat yang ada di dalam diri manusia. Manusia itu memang harus dan terus untuk selalu diingatkan. Ya memang begitulah manusia. Sahabat dakwah semuanya, mungkin kita dahulu adalah orang yang jarang menutup aurat. Mungkin kita adalah orang yang sering menggibah orang lain, atau mungkin kita adalah orang yang sering menyakiti orang lain dengan perilaku-perilaku kita, dengan atau tanpa kita sadari. Tapi sadarlah teman-teman sekalian, bahwa Allah selalu melihat, selalu mendengar, dan selalu mengampuni kita ketika kita sungguh-sungguh untuk meraih ampunan dan ridhonya. Hal yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita harus menyesali dengan sungguh-sungguh atas perbuatan dan kesalahan kita. Yang kedua, kita harus bertaubat dengan sungguh-sungguh dan meyakini bahwa kita tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Dan yang ketiga, kita harus mengganti perilaku-perilaku buruk yang biasa kita lakukan dengan perilaku-perilaku baik, agar menjadi kebiasaan dan agar untuk menjadi pembuktian bahwa kita telah bersungguh-sungguh untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat dakwah semuanya, saya berbicara di sini bukan karena saya orang paling baik, bukan karena saya orang paling suci, bukan karena saya orang paling bersih, tidak.
saya sama atau mungkin bisa jadi saya jauh lebih hina dari sahabat dakwah sebenarnya. Tapi saya selalu meyakini bahwa selalu ada jalan bagi orang yang berusaha untuk mencari ampunan. Kadang kita sulit untuk meraih jalan yang lebih baik karena kita merasa sudah terlanjur kotor. Atau kadang kita berpikir dengan bagaimana omongan orang nantinya. Apakah orang akan menghina, mencibir karena kita bersikap sok baik, sok suci dan lain sebagainya. Tidak apa-apa, tidak masalah teman-teman. Ujian kita ini belum ada apa-apanya dengan ujian-ujian yang ada pada zaman sahabat. Ketika Asiyah diuji oleh suaminya, ketika Nabi Lut diuji oleh kaumnya, bahkan ketika Nabi Ibrahim diuji dengan anak-anaknya. Sudahkah kita sampai kepada tahap ujian tersebut? Tentu tidak. Maka dari itu, sahabat dakwah semuanya, mari kita sama-sama perbaiki apa yang menjadi dosa dan kesalahan kita di masa lalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.